Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika untuk chapter 7 atau pertemuan ketujuh. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada teori relativitas. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah persegi yang luasnya 100 cm kuadrat diam dari kerangka acuan pengamat O. Jika pengamat O aksen bergerak relatif terhadap O dengan laju 0,6 c sejajar salah satu rusuk persegi, hitunglah luas persegi menurut pengamat O aksen. Ini mula-mula luasnya demikian 100 cm kuadrat. Maka dengan demikian A0-nya 100 cm kuadrat, V-nya sama dengan 0,6 C. Maka tetapannya nanti ketemunya harus 0,8. Berapakah luasnya? Berapakah luasnya Maka dengan demikian panjang rusuk dari luas persegi adalah A0 sama dengan L0 kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat. Maka dengan demikian L0-nya saja 10 cm. Maka dengan demikian L sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian karena sudah ada tetapannya ketemunya 0,8, ini harus otomatis kita bisa menghitung sendiri. Dihafalkan caranya Maka L sama dengan gamma L0. Maka dengan demikian sehingga gamanya adalah 0,8, L-nya 10, maka ketemunya 8 cm. Maka dengan demikian luas yang terjadi setelah pengamatan 0,6 C adalah L0 dikalikan dengan L, maka 10 dikalikan 8 sama dengan 80 cm kuadrat. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 1 bahwa setelah terjadi pengamatan dengan kecepatan mendekati cahaya, luasnya menjadi lebih kecil. Nomor 2. Sebuah tangki kubus mempunyai volume 1 meter pangkat 3 diamati oleh pengamat yang diam terhadap kubus. Pengamat P bergerak relatif terhadap kubus dengan kecepatan 0,8 c sepanjang rusuk kubus. Berarti diambil salah satu yang kita amati. Hitunglah volume kubus yang diamati oleh P Maka V0-nya 1 meter pangkat 3, kemudian V-nya 0,8 C, maka gamanya adalah 0,6 Ini bisa dihitung menggunakan tetapan dari transformasi. Panjang rusuk yang dicari adalah L0 pangkat 3 sama dengan 1 meter pangkat 3, maka L0-nya sama dengan 1 meter. Maka dengan demikian ini persamaan kontraksi panjangnya, sehingga L sama dengan gamma L0. Gamanya sudah ditemukan, maka dengan demikian L sama dengan lambda L0, sehingga 0,6 kali 1 adalah 0,6 meter. Baru kita hitung volume setelah ada pergerakan 0,8 C. Maka L0 dikalikan L0 dikalikan dengan L. Maka 1 dikalikan 1 dikalikan 0,6, maka volumenya menjadi 0,6 meter pangkat 3 setelah ada kecepatan 0,8 C. Paham
Itulah caranya soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Hitunglah perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6 C. C adalah kecepatan cahaya, maka V1-nya 0,8 C, V2-nya 0,6 C pada masing-masing sistem. Maka T1 dibanding T2 sama dengan berapa? Maka diambil persamaannya ini adalah T sama dengan T0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian lambdanya agamanya sama dengan akar dari 1 V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian T sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Persoalan sebelumnya sudah dibahas kali 0,6, 0,8 C hasilnya 0,6 Kalau V2-nya 0,6 C, gamanya 0,8 Maka ini pada gamma 1 maka menjadi akar 0,36 menjadi 0,6. Jadi kalau 0,8 C menjadi 0,6 maka pada waktu 0,6 C maka menjadi lambda 2-nya gamma 2-nya adalah 0,8 Maka kalau 0,6 C menjadi 0,8. Ini adalah bentuk perbandingan yang kita inginkan. T0-nya sama. Maka dengan demikian hingga gamma 2 dibanding dengan gamma 1. Ini gamma 2 Maka dengan demikian 0,8 dibanding dengan 0,6. Maka ketemunya adalah 4 dibanding dengan 3. Jadi perbedaan waktunya perbandingannya adalah 4 dibanding dengan 3. Jadi sebaiknya kita gunakan persamaan T sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Kalau ingin perbandingannya itu dilakukan dengan baik. Soal nomor 4. Dua anak kembar mencocokkan jamnya di bumi 12 pada pukul 12 jika salah satu diantaranya dikirim ke ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 C dan pada saat itu menunjukkan pukul 13. Dari 12 ke 13 adalah selisih 1 jam. Berapa penunjukan jam di bumi jika dilihat dari luar angkasa? Nah, ini kalau dikatakan jamnya aja kecil gimana Tetapi ini harus kita buktikan Maka dengan demikian T1-nya 12 12 pada jam 12, ini pada jam 13, V-nya 0,6 C, T-nya berapa? Maka selisihnya adalah 1 jam T0-nya. Maka dengan demikian gamanya sama dengan 1 akar 1 dikurangi 0,6 C kuadrat. Ini 0,36 C kuadrat jadinya Dibagi dengan C kuadrat maka akar 0,4. Maka gamanya 0,8. Maka dengan demikian T sama dengan T0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu sama saja T sama dengan T0 dibagi dengan gamma sehingga 1 dibagi 0,8. Maka T-nya sama dengan berapa? 10/8 sama dengan berapa? 1,25 jam atau dituliskan 1 jam 15 menit. 0,25 jam adalah 1/4 menit atau sama saja 15 menit Jadi perhitungan yang kita inginkan di sini bahwa orang yang di bumi pada waktu menunggu perubahan waktunya menjadi lebih panjang 15 menit. Itu yang kita inginkan. Soal nomor 5. Dua anak kembar Sinta dan Santi. Pada saat mereka merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun, Santi berkelana dengan pesawat
ulang-alik dengan kecepatan 0,8 C selama 12 tahun lamanya menurut Santi. Menurut Santi, ya, Sinta itu pergi, ya. Pergi, ya. 0,8 C, ya. Selama 12 tahun lamanya menurut Santi. Berarti ini Sinta yang pergi, ya. Hitunglah umur Santi menurut Sinta, ya, setelah bertemu kembali, ya. Jadi T0-nya Santi dengan Sinta 30 tahun. Santi pergi dengan 0,8 C selama 12 tahun. Berapakah T aksennya atau umur Santi, ya, menurut Sinta? Maka dengan demikian kita lihat tetapan gamanya adalah ini 0,8 C berarti 0,64, ya. C kuadrat bagi C kuadrat 1 maka 0,36 jadinya. Maka gamanya adalah 0,6. Maka dengan demikian T sama dengan T0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat, maka 12 tahun dibagi 0,6. Ya, maka dengan demikian ketemunya 20 tahun. Maka dengan demikian, ya, umur Santi ketemu Sinta adalah T0 ditambah dengan T. Maka 30 tahun ditambah 20 tahun, ya. Maka dengan demikian umurnya pada waktu bertemu adalah 50 tahun, ya. Jadi dengan demikian inilah yang diinginkan, ya. Aneh, tetapi orang yang menunggu biasanya lebih tua daripada orang yang pergi, kan itu. Itulah keseluruhan dari dilatasi waktu dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Semoga kita bisa memahami semua, ya, dan kita bisa menyelesaikan relativitas dengan baik. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.